Pernah nggak sih kamu lagi foto seorang model atau seorang artis yang susah diatur dan maunya dia aja gitu, ribet aja gitu. Pasti kan ada kan kind of people in the world macem-macem kan. Pasti, pasti, Maksudnya pasti, pasti. ya apalagi kalau kita ngomongin diva-diva itu mungkin punya Hahaha. punya ini sendiri gitu kan. Bener, Ada bener, nggak bener. sih? Ada, pasti ada sih, ada. Cuman ya gimana ya, kadang mereka maunya gini, maunya gitu dan terlalu apa. Tapi karena they are like my client too, jadi ya udahlah ya kita just follow Tapi them. sometimes kan it's against you. Ya, Ya against your rule, against your style gitu kan. Bener. Nah, what did you do ke mereka? Apakah kamu try to convince mereka bahwa enggak, begini bagus karena I want to do this, Ya. atau you just follow karena emang malas ribet? It's story time, storyteller aku hari ini senang banget didatengin dengan salah satu fotografer kesayangan yang sangat baik hati, selalu membantu di saat aku butuh. Dia adalah Winston. Halo Apa semua. kabar? Baik, apa Thank kabar? you Thank you sudah juga. hadir di acara Hello Story saya. Thank you for inviting me. Kita sekarang lagi mengembangkan bintang tamu, nggak cuman artis, nggak cuman talent, tapi lebih ke people behind the scene dunia entertain. Oke, Salah that's satu good. fotografer pertama nih yang gue undang. Wow, waduh, I'm honored. Thank you. Pasti, thank you dong. Lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk foto-foto aja sih, photoshoot, terus ada ngurusin studio sama agensi-agensi kantor gitu-gitu sih. Boleh cerita nggak Winston? Awal mulanya kamu bisa menjadi fotografer tuh kenapa? Jadi dari kecil itu, jadi kayak bokap kan memang suka beli handycam gitu kan, kamera-kamera yang apa, film zaman-zaman dulu film kan. Jadi dari dulu tuh memang aku suka banget kok. Kayaknya aku pengen banget kayak jepret-jepret, kayak ngambil momen-momen yang kayak memang aku pengen ngeliat lagi gitu loh. Jadi dari dulu memang handycam aja aku juga udah kayak ngerekam apapun, aku traveling ngerekam apapun, direkam. Jadi kayak until high school I find out that's fotografi itu zaman waktu tahun 2000 berapa ya high school ya, 2007 atau 2008 itu ya. Jadi kayak itu lagi mulai naik banget kan. Jadi kayak I think I want to focus on fotografi, tapi aku coba ambil kuliah majornya ke multimedia design gitu. Jadi ada belajar foto, video dan lain-lain, tapi turns out my truly passion is in photography. Oh jadi emang kamu pas kuliah emang ngambil bidang yang berhubungan dengan fotografi dan media? Benar, multimedia. Multimedia. Apa yang membuat kamu tertarik dari seni fotografi ini? Yang buat aku tertarik dari seni fotografi ini lebih kayak kalau memang kita ngomongin ke fashion fotografi ya, itu kita capture bukan hanya kayak the product, the model, tapi kita capture kayak yang nggak bisa diceritain misalnya kayak dari kata-kata gitu loh. Feeling ya, kamu pasti menggunakan feeling yang sangat kuat ya. Benar. Karena kan sometimes ada certain angle yang mungkin hanya fotografi yang tahu. Benar. Dari itu model, kayak produk, kayak whatever gitu kan. Jadi kayak foto itu kita capture, kita harus ngambil momen-momen yang kita nggak bisa ngambil lagi. Jadi kayak sekali modelnya udah senyum dengan kepala yang goyang atau apapun itu diulang lagi nggak akan ada yang sama. Jadi kayak I think photography is very very moment yang kamu nggak bisa diulangin lagi gitu. Jadi emang kamu harus bisa pinter mengcapture hal-hal yang kamu lihat cepet gitu kan? Benar. Kasarnya seperti itu kan? Like gitu kan? like I want to freeze the time gitu in pictures gitu. Oke, bagus banget. Freeze the time in pictures. Benar. Karena kita nggak bisa freeze the time in real time kan. Betul. Jadi pandangan kamu sekarang mengenai fotografi nih, kemajuannya kan sangat luar biasa ya, karena dengan dunia digital, foto, video itu menjadi wah banget gitu kan. So what do you think ke depannya?
dunia fotografi ini? Dunia fotografi, I think kedepannya is going further, going bigger and going lebih developnya lebih ke arah lebih high level lagi. Orang-orang mungkin lebih banyak, nggak cuman mungkin fotografi, mungkin orang coba ke fashion, tapi Iya. karena mungkin zaman berubah, orang lebih ke multi talenta dan lain-lain. Mungkin fotografi bisa lagi ke selain fashion, mereka bisa foto prewed lah atau produk lah atau apapun itu. Jadi kayak I think going bigger, terus kayak skillsnya dan taste-nya dan productionnya juga pasti akan lebih berbeda lagi, pasti akan berkembang sih. Pasti. Dan setiap fotografer itu kan punya style masing-masing, Bener. punya identity. Bener. Nah, kalau seorang Winston itu style dan identitinya kemana? Stylenya aku lebih ke fashion fotografi, lebih ke magazine. Mungkin panutan saya itu lebih ke Vogue Amerika, Vogue Korea, Vogue Japan. Jadi memang my style lebih ke editorial. Jadi maybe everyone kalau misalkan lihat foto, oh ini fotografinya Winston nih, stylenya selain komersial ada editorialnya gitu. Jadi I'm mixing, kayak my skill itu I see ya, my skill itu in commercial tapi ada fashionnya. Jadi kayak I'm mixing editorial fashion ke commercial gitu. Aku terakhir tuh yang foto yang ada sebagian belum keluar MBK sama Junior yang di air ya. Oh, iya. Tapi yang sebelumnya yang Siva sama Angga juga bagus banget tuh yang kita sempet ke bioskop. Bener. Itu maksudnya Bioskop. itu editorial banget kan, maksudnya Bener. bagus banget. High fashion juga dapet. Jadi emang sebetulnya beberapa aku foto anak-anak aku sama kamu, aku cinta semua sih. Thank Terakhir you. yang Bella sama Junior aja kita foto aja bagus banget. Waduh, gitu thank kan. you, I'm happy. Yang yang Beka sama Kenny juga I love it. Thank you. Itu juga bagus. Karena anak-anak Sanjay semua bermutu Dan dan juga cuma maksudnya secara keren-keren konsep gitu. berubah-ubah. Soundnya aja bagus banget tuh, ada yang pakai anjing kalau nggak salah Oh, waktu iya, itu iya, ya iya, kan, dogi, dengan bener-bener. baju yang apa lucu. Maksudnya it's very unique, high fashion dan tetap cantik gitu loh, tetap cantik anak-anak aku gitu loh. Jadi emang Thank you. oke banget deh pokoknya. It's my passion untuk ngebuat fotografi itu nggak bisa dibeli lagi gitu loh. Maksudnya kayak apa ya bahasanya ya kalau bisa dibilang ya, kayak unimaginating gitu lah. Oke, nah menurut kamu kan gini, sekarang kan dunia digital, dunia segala macam tuh kan berkembangnya gila kan. Nah, kamu kan seorang fotografer, pasti kan juga pengen improve, getting better dan better. Kalau kan kamu bisa ketinggalan nih yang baru-baru nih, yang milenial nih. Benar. Karena mereka terlalu jago-jago kan. Maksudnya harus kita akuin, aku juga nemu satu Iya. fotografer baru lagi, Hahaha. pas bikin foto, oh keren ya gitu dengan dengan Pasti. konsep-konsep mereka yang sometimes kita nggak kepikiran. Nah, what did you do to compete sama yang muda? Mungkin ya kata-katanya compete atau nggak ketinggalan lah sama yang muda-muda ini gitu loh. Untuk follow up gitu lah ya. Iya. Maybe lebih Kan you have to create new things lagi, dengan new ide lagi gitu kan. bener. Mungkin lebih itu ya, lebih tetap kayak keep searching about new image yang di luar, lebih sering baca majalah luar, ngelihat editorial mereka, terus kayak tetap keep collaborate with any kind of models or anything yang kita keep make portfolio works yang memang kita pengen, jadi kayak bisa develop skill kita lagi lebih further. Ada rasa worried nggak dengan banyaknya fotografer baru sekarang yang definitely kreatif, definitely smart, definitely young? Oke. I think no sih, nggak worried sih, karena I know my taste, I know my ability, I know my works gimana. Jadi kayak everyone kalau memang know my works gimana, pasti they will always love my works gitu. Apa yang membedakan kamu Haha. dengan beberapa fotografer yang ada? Dalam sisi apa? Dari segi konsep mungkin, dari segi style. Oke. Membedakan
dari fotografer lain mungkin tadi satu itu aku mixing komersial di editorial fashion, aku mixing editorial fashion di komersial. Jadi kayak I combine these two into a one style image gitu. Jadi and then kayak aku apa ya yang membedakan fotografer lain dari aku, mungkin aku punya vision yang berbeda dari mereka. Mungkin kayak I love Korean fashion editorial, I love American fashion editorial. Jadi kayak sometimes both of them juga aku mixing in konsepnya gitu sih. Pernah nggak sih kamu lagi foto seorang model atau seorang artis yang susah diatur dan maunya dia aja gitu, ribet aja gitu? Pasti kan ada kan, kind of people in the world macam-macam kan, maksudnya. Pasti. Ya apalagi kalau kita ngomongin diva itu mungkin punya ini sendiri gitu kan. Ada nggak sih? Ada, pasti ada sih, ada. Cuman ya gimana ya, kadang mereka maunya gini maunya gitu dan terlalu apa. Tapi karena they are like my client too, jadi ya udahlah ya kita just follow. Tapi sometimes kan it's against you. Ya, Against your rule, against your style gitu kan. Bener. Nah, what did you do ke mereka? Apakah kamu try to convince mereka bahwa enggak, begini bagus karena I want to do this, atau you just follow karena emang malas ribet? The first time aku pasti convince mereka. Jadi kayak I think bagusnya kayak gini nih, kayak gini karena gitu kan. Tapi and then nggak apa-apa, aku maunya tetap nih gini. Oh ya udah, tapi mungkin nanti waktu aku implementary, kayak aku waktu di lokasi, maksudnya waktu aku photoshoot itu aku tetap ada my style, tapi aku akan tetap akomodir ikutin yang dia mau juga gitu. Jadi terdeliver dia punya dan terdeliver aku punya juga. Karena kalau benar-benar totalis 100% ke dia juga, ujung-ujungnya aku nggak akan love my works juga kan. Yes, that's why maksudnya ini kan is about passion. Photography is an art. Benar. Ya kan, maksudnya is an art. Jadi emang seharusnya kan ada style dan personal thing yang mungkin kita sebagai yang difoto nggak ngerti nih atau nggak tahu gitu kan, but you know better gitu kan. Hal-hal gitu kan sometimes ya diskusi perlu, betul, tapi sometimes aku juga melihat kamu kan foto, aku sebenarnya ini bagus nggak ya, but then hasilnya oke, bagus, itu kan kita nggak bisa tahu gitu kan, but you know better gitu kan. Jadi emang harusnya open to discussion dan try something new gitu loh. Ya yang tadi yang aku bilang itu kayak my works itu sometimes kayak everyone misalnya gini not agree in the first place, and then final resultnya mereka happy, I'm happy juga kan. Tapi that's why I call it kayak it's photography is like imagination yang you create deep down in your soul gitu. Jadi kayak ya udah in that moment, in that project, in that everyone's involving. Kalau kita ngulang lagi in another day, another will never be the same gitu. Jadi from the soul gitu. Iya, from the soul, betul. Nah, aku juga sering banyak banget nih, fotografer itu kan pasti punya aim, gue mau begini, gue mau foto artis ini. Ada nggak sih artis ataupun selebriti siapa yang kamu pengen banget foto, tapi belum dapat sampai sekarang karena schedule, karena apa? Lokal atau lokal lah, lokal ya. Lokal dulu. Emang ada internasional bisa difotoin juga ya? Hopefully dong. Kita seneng banget. We have to dream higher kan? Setuju. Benar kan? Maybe kalau lokal ya aku peng my aim is to shoot Agnes Mo. Oh, belum pernah sampai sekarang, belum. Pernah sekali kemarin just kayak candid shot, test shoot gitu kan. Jadi kayak kebetulan Agnes lagi bareng sama her boyfriend, aku lagi shoot her boyfriend kan, and then in that time ya udah aku jepret bentar, kayak just kayak candid, few shot gitu kan, capture ya udah gitu. Tapi like I want itu kan it's just like a candid one kan. Aku pengen yang kayak benar-benar my concept, my plan untuk to do the shot with her gitu sih. Why her? Because she is very high fashion. She is je ne sais quoi. Je ne sais quoi itu kayak something you cannot describe.
kayak dia punya karisma yang sangat oke, I know her very very high level deh gitu. Jadi kayak taste-nya akan nyambung ke konsepnya aku, taste-nya aku juga. Jadi kayak why her, because because like that gitu sih. Aku lihat juga kan banyak sekali Winsome sekarang nih collabs untuk foto dengan selebriti ya, banyak ya, maksudnya sometimes selebriti ini yang lagi hits bukan cuman kamu, a few of photographers always ngejar. Bener. Contoh ke anak aku aja banyak gitu kan, si ini lagi dekat sama ini, foto dong mereka berdua, padahal sometimes nggak mau kan. Yang pengen aku tahu tuh, is that a big benefit for you by doing this ke depannya, atau just to have a portfolio? Big benefit, of course ya, everything yang kita lakuin pasti ada benefit di kitanya kan. Jadi I think it's a big benefit for me, for the talent and as for the everyone involving, because kayak what we create itu kan konsep yang benar-benar kita nggak mau yang biasa, kita mau lakuin yang foto yang benar-benar extraordinary kan. Jadi that's why even though time flies, kayak maybe in the next 10 years we see that photo, that photo we have done these pictures gitu loh, tapi with kayak fotonya itu kayak kita lihat lagi tetap amazing. Jadi kayak benefitnya ya we have our kayak kepuasan, terus habis itu our like okay, I have done this shot, I have done this concept, I have done this shot with collab with this gitu. Jadi kayak I think it's benefit for all everyone involved. Maksudnya jadi selama ini banyak banget kamu kan collab banyak ya sama selebriti, influencer mungkin dan segala macam. Itu emang ada benefitnya juga berarti pasti. Gitu kan. Nah, selama kemarin di awal pandemi itu kan lumayan terpukul lah buat semua bisnis. Bener. Salah satunya pasti fotografi nih, ya kan lumayan banget di awal kan. You shoot for weddings, you shoot for all biasanya kan. Kamu ambil nggak sih terima kayak weddings gitu-gitu? Aku lebih ke commercial and fashion sih. Jadi kayak commercial kayak maybe campaign brand, campaign produk gitu-gitu. Fashion. Nah di awal kemarin pandemi kan banyak banget yang nggak jalan kan. Itu kan lumayan terpuruk lah, kasihan gitu kan buat kita semua sebetulnya. Bener. What did you do? Karena itu waktu kan this is your work, this is your bread and butter lah kasarnya gitu kan. Nah, what did you do pada saat yang wah gue harus cari yang lain nih atau gimana gitu kan? Aku waktu saat pandemi tahun lalu itu just kayak apa ya? Itu mungkin tersulit kali ya in your career. Tersulit sih enggak, misalnya enggak tersulit juga sih. Jadi kayak lebih maybe in that time we cannot work kayak too much. Kita nggak bisa, kita dibatasin dari sisi pemerintah ada batasin apa dan lain-lain gitu kan semuanya kan. Jadi memang it's affecting my my works juga in that time kan. Tapi in some point aku try to just kayak let it go. Misalnya let it go ya, kayak jalanin aja. Jadi kayak ya jalanin terus kayak selagi mumpung pas PSBB tuh ya kemarin. PSBB lagi di open, ya udah I try to create foto-foto yang benar-benar kita bisa kolaborasi, yang kita bisa collabs yang to make a works aja. Jadi kayak keep my spirits wake up, keep my soul happier and everything. Jadi kayak just jalanin, and then selain itu aku juga coba jalanin in business. Maybe agensiku kebetulan kan memang we handling kayak creative agency kan handling kayak social media gitu-gitu kan. Jadi kebetulan itu we have like already another klien yang memang udah jalan kan. Jadi so berarti selain fotografi you have an agency company? I have an agency company, creative agency. Itu lebih fokus ke social media handling gitu sih. Yang biasa di handle? What I handling is brand and everything sih. Jadi ngurusin social media mereka, campaign mereka semuanya. Benar. Berarti sebetulnya pas fotografi sedikit slowing down, you focus on another thing gitu kan? Ya benar seperti itu. Project ke depan nih yang Winston merasa ini project gue mau dan gue eagerly patient banget dan lagi mau gue kerjain nih, ada nggak? Ada.
project apa nih? Fotografi. Project fotografi. Iya. Ada sih. I have a few plans untuk 2022. Maybe we'll see aja later ya. Maybe I can. 2022 ditunggu nih ya project. Iya, Kita iya. harus collab lagi ya. Pasti dong. We have to find Itu mah something ya. Pasti. We have to find something. Pasti. We gonna collab until the end of time. Oke, amin. Amin. Menurut Winston, apa sih artinya bahagia? Menurut aku bahagia itu self bahagia ya self care, self love, happy with the moment of your life. Jadi kayak ya udah bahagia, kamu bisa bahagia makan aja bisa bahagia, listening to music juga bisa bahagia, just sitting around and just drink a tea at the night and look at the sky and everything is just also bahagia. Simple ya, bahagianya Winston ya, enak ya. Kamu nggak neko-neko sih, emang nggak banyak maunya. Enggak lah. Ada orang kan yang mau begini, banyak banget target Iya. in life gitu kan. Pasti. Jadi kayak bahagia bisa from the simple things sih sebenarnya. Jadi kayak ya udah kita from the moment, every moment ya, if you love yourself, self love and self care, ya udah you are happier. Oh ya, aku juga pengen tahu satu nih. Dalam collapse dan memilih suatu celebrity, influencer, whatever itu, yang kamu lihat tuh apa sih popularitasnya, jumlah followernya, karena sekarang apa-apa is follower, pusing ya gitu kan, jumlah followernya, atau emang aku ngelihat dia sesuatu nih, aku pengen nih foto dia, lebih ke situ atau? Aku lebih ke situ, lebih ngeliat dia karakter dia, uniqueness-nya dia, lebih ke apa? Oh, she has quality, uniqueness and apa yang cocok buat lagi vision konsep aku itu gitu. Jadi kayak that's why I'm looking for gitu. Nggak lihat dari followers or popularitas. Ya itu bonus lah ya. Bonus sih. Kalau emang pas kamu dapat itu dapat juga, ya Bener. bonus lah Bener gitu kan. banget. Karena ya kita nggak pungkirin ini namanya Pasti, collabs ya. pasti. Dia posting tuh dengan follower yang puluhan juta, kan Pasti. membantu. Pasti. Nama tertulis di situ kan. Itu nggak bisa dipungkirin kan. Bener. Ya kan. Cuma, Everybody wants to be popular kok sekarang. Pasti. But that's the bonus things ya. Tapi kayak the main point itu pasti kalau dari quality pasti ya dari sisi followers, popularitas pasti udah number one kan. Betul. Jadi we see the first thing is quality and then things involved. Karena aku jujur ini curhat sedikit ya, agak sedih sometimes tuh, ini I'm not talking about you, I'm talking about general ya. Gue punya talent kan banyak nih, ya kan, contoh aku punya talent di image management tuh banyak gitu kan. Tapi ada sebagian tuh coming up baru yang aku lihat punya potensi banget. Tapi karena itu tadi dia belum populer, dia belum someone gitu kan, follower juga mungkin belum banyak, segala macam. Setiap aku approach foto you sama si ini, tar dulu dong gitu, maksudnya aku maunya si ini. Dia nyebut ya strategi saya salah satunya, oke, kamu mau si ini, tambahin ini satu ya gitu kan. Aku suka gitu karena buat aku sedih ya, maksudnya kalau belum someone tuh kayaknya susah banget untuk collab, ya. Tapi kalau emang you really wants to other things ya masih bisa-bisa aja gitu loh. Walaupun you are sih very nice, I know. Kemarin juga gue minta tolong anak gue yang baru, satu doang boleh nggak? Dengan senang hati you said yes, tanpa say no gitu. Maksudnya itu aku appreciate banget sih gitu. Maksudnya walaupun ya aku tetap collab dengan yang besar, karena I know everybody need advantage kan, nggak bisa cuman win-winnya, tetap harus win-win solution gitu loh. Bener-bener. Nah, pendapat kamu tentang orang-orang yang seperti itu gimana tuh? Waduh, komen nih atau apa? Pendapat ya? Pendapat, nothing is wrong, itu kan pendapat diri kita. Ya. Pendapat, I think, gimana ya dibilang ya? Maybe maybe kayak lebih itu ya, lebih apa ya?
maybe jangan terlalu picky banget sih. Maksudnya maybe sometimes we have to picky. We have to Kita picky, harus, ya. betul, Kita setuju. Tapi kayak sometimes kayak if you see that that person is like have a big potential, and then you trust that person yang maybe kayak misalnya Kak Sanjay, I trust Kak Sanjay is already like 100%, and then kayak Kak Sanjay ask me untuk foto siapapun Seseorang lah, anak Kak Sanjay yang baru, I'm willing to support karena cause I trust Kak Sanjay, I know anak Kak Sanjay itu pasti like will going big, and then kayak have a good quality, and then kayak pasti talentnya semua oke nih gitu loh. Jadi ya we never know kayak maybe kita lihat ini anak talent baru kayak gini kita nggak tahu dia in the next 2 years, tiba-tiba bisa jadi someone gitu. Betul, karena maksudnya gini, ya I know dunia entertain sedikit kejam sih jujur ya. When you're nobody kan nobody look at you. Tapi kalau menjadi someone kan semua orang kayaknya melihat gitu kan. Aku sudah mengalami asam garam dari nol, di mana aku bawa satu orang yang belum someone dilihat sebelah mata dengan semua orang lah, hampir semua orang mau ngomong fashion stylist, maksudnya kayaknya setengah mata gitu kan. Gitu. Tapi begitu menjadi someone, kayaknya semua orang mau dress her up atau him up, orang makeup mau, ini mau. Itu dunia, maksudnya kita nggak bisa pungkirin that's the world gitu kan. Cuman sometimes sedih aja gitu, kayaknya gila ya segitu banget ya gitu, maksudnya dulu aku minta aja they don't even look gitu kan. Tapi begitu sekarang kok semua orang kayak berbondong-bondong gitu. Tapi itu circle of life yang kita nggak bisa pungkirin, emang that's what's happening in the world now gitu kan. You grow bigger, ya people look at you more gitu kan. Cuman sometimes kan the chances dari yang muda berpotensi ini banyak loh gitu kan, dan kita bisa gali sama-sama gitu kan. Cuma butuh waktu kan, semua orang butuh waktu, butuh kesempatan. Kalau kita tidak memberikan kesempatan itu kan susah, sama kayak fotografer baru. Everybody needs chance, butuh kesempatan untuk dieksplor. Kalau nggak dikasih kesempatan, ya mereka juga gak akan maju gitu kan. Jadi kayak maybe saran sih, kayak pendapat aku mungkin salah satu tambahan kayak when kita mulai dari pertama itu kan pasti ada yang support you, giving you opportunities, giving you chance, support you. Jadi that's why maybe you need to give a support back to someone else that need it gitu. Karena susah banget loh to get that support, to get that chance itu wah struggling banget sih. Struggling. It's kayak mungkin bukan cuma di dunia entertain, di dunia kalian juga sama kali ya. Untuk yang baru-baru strugglingnya setengah mati untuk bisa semua, ada di posisi itu kan. Pasti ya, hard work and then just be honest, just do good things. Iya sih. Things will turn good, everything's perfect. Oke. Kayaknya cukup tuh kita ngobrol-ngobrol hari seru. Jadi siapapun yang mau foto editorial keren dan fashion cakep, fotografernya ada di depan saya nih, di samping saya, Winston. Thank you so much for today. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share Hello Story hari ini bersama Winston, one of the best photographer. Thank you Kak Sanjay. Thank you.